96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah di pukul 11 dan di hari Rabu, jadi waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya hadir kembali menemani Anda. Selama kurang lebih 1 jam, sahabat, perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini bisa Anda ikuti karena perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Setiap minggunya, sahabat, kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan pada sahabat-sahabat Merkuri, dan Anda pun bisa bergabung, bisa sharing di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Perbincangan ini juga bisa Anda ikuti secara streaming, baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Dan di edisi Rabu 29 Mei kali ini, sahabat, kita membahas tema seputar kanker serviks, dan kita ketahui bersama bahwa di Indonesia kanker serviks itu berada di peringkat kedua tertinggi kanker penyebab kematian pada perempuan. Nah, apa saja yang harus diketahui supaya kita ini terhindar, sahabat? Sudah hadir di studio ada Dr. Birama Robi Indra Prasta. Beliau merupakan dokter spesialis obstetri, ginekologi, konsultan, subspesialis onkologi. Apa kabar, Dok? Ketemu lagi sudah sekian lama ya, kita mengingat-ingat ternyata sudah pernah ke rumah sehat ya, Dok? Ya. Halo Mbak Yanti dan seluruh pendengar Rumah Sehat ya. Akhirnya berjumpa kembali, dapat undangan lagi untuk di sini. Untuk memberikan edukasi dan informasi ya, Dok, seputar tema kita kali ini seputar kanker serviks. Dan sebelum saya menanyakan berkaitan dengan kanker serviks itu apa, saya pengen tanya bagaimana kondisi pasien kanker serviks di Indonesia atau di kota Surabaya untuk saat ini, Dok? Ya, jadi mungkin kalau kita bicara mengenai kanker ya kita ngomong aja ya, kanker pada perempuan itu. Kanker pada perempuan tertinggi kanker payudara. Namun bila ditelisik lebih dalam, kanker kandungan paling banyak itu kanker apa? Kanker serviks. Di atas kanker ovarium, kanker rahim, atau kanker otot rahim, dan macam-macam. Tapi kanker serviks nomor 1. Seperti itu. Jadi tugas dari dokter kandungan, khususnya konsultan onkologi atau yang menangani kanker kandungan, kanker serviks PR utama. Jadi di Indonesia ataupun di Surabaya, kalau di Surabaya kita pakai data dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, itu kanker serviks pada kanker kandungan itu masih nomor 1. Masih nomor 1 ya, itu di Surabaya menurut data dari Rumah Sakit Dr. Sutomo yang menjadi rujukan tidak hanya warga Jawa Timur tapi juga Indonesia Timur ya, Dok ya. Dok, dan kita supaya masyarakat lebih paham dan juga tahu berkaitan dengan kanker serviks, kita menyamakan persepsi ya, sahabat Merkuri. Apa sih kanker serviks itu, Dok? Ya, jadi kanker serviks terdiri dari 2 kata, kanker dan serviks. Kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi kalau kanker itu merupakan suatu pembelahan sel, kan sel di dalam tubuh kita membelah. Namun bila membelahnya tidak beraturan, dia tidak bisa dikontrol, atau abnormal seperti itu, maka disebut kanker. Sedangkan serviks itu tempatnya dia muncul pertama kali. Jadi kalau serviks itu bagian dari organ kandungan, dia menghubungkan antara rahim dengan vagina. Jadi antara rahim dengan vagina itu ada mulut rahim atau leher rahim atau yang kita sebut serviks. Jadi kalau munculnya pembelahan sel yang abnormal itu di serviks disebut kanker serviks. Seperti itu. Jadi itu ya, sahabat. Nah, untuk penyebabnya, masyarakat pasti kan, ini penyebabnya apa sih kanker serviks ini, dan juga faktor resiko. Apakah saya ini memiliki faktor resiko berkaitan dengan kanker serviks atau seperti apa? Ini juga kan supaya masyarakat lebih paham lagi, Dok. Seperti apa, Dok? Iya. Jadi beruntung para peneliti di dunia sudah dapat mengidentifikasi ya penyebab dari kanker serviks, yaitu virus yang kita sebut HPV, Human Papilloma Virus. Jadi HPV inilah yang menjadi etiologi atau penyebab terjadinya kanker serviks. Kemudian tidak hanya kita harus tahu penyebabnya, tapi faktor resiko tadi ditanyakan. Jadi faktor resikonya ada banyak sekali. Salah satunya yang tersering, berganti-ganti pasangan seksual misalnya satu. Kemudian disebutkan juga memiliki multiparitas, memiliki anak banyak, atau hubungan seks usia dini kurang dari sampai dengan 17 tahun,
atau secara umum penyebab kanker merokok, pola hidup tidak sehat dan sebagainya. Seperti itu. Jadi 4 ini apakah kalau kita bicara faktor resiko genetik ini menjadi salah satunya juga nggak dok kalau kanker serviks ini? Ya, betul sekali ya. Jadi faktor genetik atau faktor keturunan juga ada. Cuman meskipun kita memiliki faktor genetik, namun bila kita dapat menjaga faktor risiko yang lainnya tadi misalnya, dan kita nanti ngomongin masalah pencegahannya bisa kita lakukan, maka kita bisa terhindar nih dari kanker serviks. Belum tentu ya berarti Belum ya dok tentu, ya. Semisal orang tua kita, ibu istilahnya kanker serviks, kita juga kanker serviks itu belum tentu juga selama kita melakukan pencegahan ya dok ya. Betul sekali, dan mungkin yang harus saya garis bawahi sebagai salah satu kampanye kanker serviks. Jadi kanker serviks ini merupakan mungkin salah satu kanker yang bisa dicegah. Bayangkan ada kanker yang bisa dicegah. Namun ya itu tadi mungkin masih belum banyak, atau kita masih harus bersosialisasi lebih jauh lagi bagaimana cara kita melakukan pencegahan kanker serviks ini. Tadi faktor resiko sudah dikatakan oleh Dr. Birama sahabat, yaitu salah satunya berganti pasangan, anak banyak, kemudian seks yang dini, dan pola hidup serta genetik ini juga menjadi faktor resiko. Tapi jika keempat yang tadi itu bisa dieliminasi, itu juga tidak akan terjadi ya dok ya. Nah untuk gejala yang khas, kita bicara tentang kanker serviks, semua penyakit mungkin apakah ini gejalanya dari penyakit ini, apakah kanker serviks juga memiliki gejala yang khasnya dok? Iya, betul sekali. Jadi gejala kanker serviks yang terbanyak ya, keputihan berulang misalnya, jadi kumat-kumatan. Dok, saya itu kok 6 bulan terakhir itu keputihan hilang, kan katanya normal ya perempuan. Itu juga harus hati-hati. Yang kedua, perdarahan dari kemaluan. Dok, saya ini loh sedang tidak haid nih, tapi kok ada flek-flek ya dok ya. Atau yang sering juga misalnya, dok, saya itu mohon maaf dok, tadi malam saya hubungan sama suami, kok paginya kok ada perdarahan, padahal saya nggak jadwalnya mens. Itu harus hati-hati. Harus kita gali lebih dalam apakah itu merupakan tanda atau gejala kanker serviks sebetulnya, atau gejala-gejala yang lebih berat, misalnya kanker serviks yang sudah stadium lanjut. Mohon maaf, jadi misalnya berak kok ada keluar darah, atau kencing keluar darah, atau sulit kencing, atau kalau dia sudah menyebar atau sudah berkomplikasi ke organ lain, karena kita harus tahu kanker adalah yang ditakutkan adalah penyebaran ke organ lain. Itu ya nanti keluhan atau gejalanya berdasarkan organ tersebut. Jadi misalnya dia di paru ya mungkin sesak nafas, menyebar di otak mungkin penurunan kesadaran, kejang dan sebagainya. Ya. Jadi kanker serviks ini juga ada komplikasinya, tapi itu saya tanyakan nanti ya sahabat, karena tadi gejala yang khas sudah disampaikan oleh Dr. Birama. Nah, kalau sudah muncul gejala ini, apakah itu berarti sudah masuk stadium lanjut? Karena banyak yang bilang atau masyarakat dari penderita kanker serviks ini bahwa kalau sudah muncul gejala berarti ternyata sudah stadium lanjut. Itu betul nggak sih dok? Ya, jadi betul sekali ya Mbak Yanti ya. Jadi ini yang kita ingin tekankan. Jadi sebetulnya jika sudah muncul perdarahan dari kemaluan, keputihan berulang, itu bisa jadi itu sudah masuk ke kanker serviksnya. Jadi sudah mungkin stadiumnya ya sudah, mohon maaf, stadium 2 atau bahkan stadium 3. Jadi untuk kita menanggulanginya atau mencegahnya justru sudah tidak mungkin lagi, sudah terjadi. Jadi ya kita nanti pengobatannya juga terbatas. Jadi bila memang sudah ada gejala ya harus hati-hati, sudah jangan sampai mikir lagi datang ke dokter masih takut. Jadi ya langsung aja segera kita pastikan ini apakah betul kanker serviks, kalau betul harus diapakan dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau sudah muncul gejala ya itu berarti memang sudah kanker serviks dan memang sudah harus segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya sahabat Merkuri. Nah ini kalau bicara tentang kanker serviks ini ada jenis-jenisnya nggak sih dok, supaya masyarakat lebih paham lagi, ada berapa jenis dari kanker serviks ini? Ya, jadi kalau kanker serviks sih ya satu aja, kanker serviks ya kanker serviks ya. Cuman kalau kita coba telisik lebih dalam, misalnya ditanyakan jenis tipe selnya, itu ada berbagai macam ya. Misalnya tipe sel squamous, adenosquamous dan sebagainya. Atau mungkin yang sering ditanya pasien atau keluarga pasien itu sebetulnya
dok saya itu atau dok ibu saya itu kanker serviks stadium berapa ya? Kadangkala mungkin yang dimaksud tipenya atau jenisnya itu mungkin stadiumnya ada stadium 1, 2, 3 atau 4. Itu aja mungkin. Kalau jenisnya kanker serviks ya 1 kanker serviks. Itu aja. Nah, kalau untuk stadium 1 itu kemungkinan sembuhnya berapa besar, hingga stadium 4 itu apakah bisa kembali lagi sebagai survivor atau seperti apa, Dok? Betul, jadi seandainya sudah kanker serviks, maka tugas seorang dokter kandungan, terlebih lagi yang konsultan kanker kandungan, harus menentukan ini stadium berapa. Karena pengobatan nanti, terapi yang kita berikan itu berdasarkan stadiumnya, termasuk ini yang ditunggu-tunggu, prognosis. Prognosis itu mungkin bahasa awam yang lebih mudah, harapan hidup. Jadi tentu saja stadium 1 itu sangat berbeda jauh dengan stadium 4. Jadi mungkin stadium 1 mungkin 90% lebih itu overall survivalnya 5 tahun. Itu bisa sampai 90%, tapi untuk yang kanker serviks stadium 4 mungkin nggak sampai 30%. Jadi dan itu berkorelasi dengan pertama kali pasien datang. Kalau pertama kali pasien datang masih stadium 1, mungkin kita lebih bisa tenang ya, kita bisa lakukan tindakan, tata laksana, dan harapan hidupnya jauh lebih tinggi daripada datang sudah stadium 3. Seperti itu. Jadi kalau memang sudah ada hal yang nggak enak, terutama keputihan yang tidak seperti biasanya ya sahabat, itu langsung saja, karena kalau sudah stadium 2 ke atas itu prognosisnya atau harapan hidupnya juga semakin kecil ya, Dok ya. Itu yang harus, supaya pengobatan juga lebih tepat, apakah pengobatan ini akan lebih sesuai, ada juga nanti pengobatannya seperti apa dengan perkembangan teknologi untuk saat ini juga akan kita tanyakan bersama dengan Dr. Birama Robby Indra Prasta, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan subspesialis onkologi di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Dan Anda bisa bergabung untuk bertanya, sharing sahabat di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096, karena kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Birama Robby Indra Prasta, spesialis obstetri ginekologi, konsultan subspesialis onkologi, karena kita membahas terkait dengan seputar kanker serviks, sahabat. Ini sudah ada yang masuk, Dok, dari Mbak Ika Dian. Apakah kanker serviks ini bisa menjalar ke organ lainnya ya, Dok? Padahal sudah melakukan kemo dan lain sebagainya. Ya, betul sekali ya. Jadi tadi di awal penjelasan saya, kanker itu merupakan satu sel yang membelah tidak normal. Jadi pembelahan selnya atau mutasi tidak normal, dan yang ditakutkan dan berbeda dengan tumor jinak itu adalah kanker ini bisa menyebar. Menyebar kemana? Ya ke organ sekitar, bahkan bisa menyebar jauh lewat aliran darah, kelenjar dan sebagainya. Jadi meskipun ini suatu kanker serviks letaknya di organ kandungan, dia bisa menyebar ke liver atau hati atau ke paru-paru atau bahkan ke otak. Seperti itu. Jadi meskipun sudah dilakukan terapi, tadi juga sempat kita bahas terapi tergantung stadiumnya. Tadi pertanyaannya sudah dilakukan kemoterapi, berarti asumsi saya stadiumnya mungkin sudah stadium 2 ke atas. Stadium 2 ke atas, maka resiko kekambuhan atau recurrensinya meskipun dilakukan kemoterapi masih ada. Jadi itu yang ditakutkan. Ada orang kita menyebutnya kanker itu bisa jalan-jalan gitu ya, Dok ya, bisa kemana-mana gitu ya. Iya. Jadi, nah ini kita bicara diagnosisnya supaya lebih tepat saat melakukan diagnosis, pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan oleh pasien berkaitan dengan kanker serviks ini, Dok. Ya, jadi kalau diagnosis atau gold standarnya kita mendiagnosis suatu kanker, maka kita harus mengambil sampel jaringan atau sel yang kita curigai sebagai kanker. Jadi misalnya ini suatu kanker serviks, ada benjolan di serviks perempuan, maka kita harus bahasa medis kita biopsi ya, kita ambil sedikit jaringan di sana, lalu kita kirim ke laboratorium patologi anatomi, kemudian dokter spesialis patologi anatomi akan melihat sel itu menggunakan mikroskop. Ini selnya merupakan sel yang normal atau sel yang membelah menjadi sel ganas, seperti itu. Bila ini memang selnya sudah menjadi sel kanker, maka
ya kita ini sudah tegak diagnosa sebagai suatu kanker karena pengambilannya di serviks, maka kita sebut suatu kanker serviks seperti itu. Jadi diagnosisnya memang dilakukan dengan biopsi dan biasanya dok pasien datang itu berarti sudah merasakan gejala ya dok? Betul sekali. Jadi yang tadi saya jelaskan itu memang bila sudah ada sesuatu kelainan atau tumor atau benjolan atau pertumbuhan yang tidak normal di serviks. Jadi jangan salah dengan nanti mungkin kita bahas sedikit mengenai pap smear ya. Jadi pap smear itu kita lakukan bila serviksnya belum ada kecurigaan ke arah kanker. Jadi mungkin serviksnya tidak ada benjolan, tidak ada pertumbuhan yang abnormal seperti itu, maka kita pap smear. Sedangkan pap smear itu masuk ranah screening atau deteksi dini. Jadi jangan salah. Sedangkan untuk biopsi itu kita menegakkan ini suatu kanker serviks atau bukan. Itu untuk menegakkan diagnosis biopsinya itu ya sahabat. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang Merkuri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Sumarwito, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Monggo Pak. Ini ya, kan untuk pencegahan kanker serviks itu pakai pap smear. Pap smear itu kalau tidak yang ahlinya justru menjadi gatal-gatal. Benar emang enggak dok? Jadi menjadi gatal. Contohnya begini, waktu zamannya dulu bupatinya Windarsa itu teman saya SMP. Saya lapori lu dok, Win, ini kok istri saya sama tetangga itu dipap smear sama puskesmas dinas kota Sidoarjo itu kan PKK begitu ya, itu kok menjadi gatal-gatal. Terus Windarso manggil di dinkes, kepala dinkesnya waktu itu perempuan, dimarah-marahi dia, kenapa kok bisa gitu, kok bisa gatal. Nah, ada risikonya memang kalau pap smearnya nggak benar atau alatnya itu di pap smear berulang-ulang tidak diganti atau tidak steril bisa gatal. Nah itu gimana kok itu dinas kesehatan kok sembrono. Makanya terus kepala dinas kesehatannya itu datengin ke rumah saya, dia minta maaf terus diulang istri saya dan tetangga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarwito. Nah ini bisa terjadi seperti itu gimana ya dok? Benar nggak sih dok pap smear kalau dilakukan orang yang tidak benar atau pap smear itu bisa menimbulkan gatal? Ya, jadi pap smear itu bisa dikerjakan oleh tenaga medis ya, bahkan juga bisa dikerjakan perawat maupun bidan. Jadi memang pap smear itu kan pengambilan sampelnya, sedangkan pembacaan pap smear sendiri oleh dokter spesialis patologi anatomi. Jadi mungkin yang tadi yang dibahas mengenai pengambilan sampelnya. Jadi pengambilan sampelnya itu tentu saja sudah ada SOP-nya, apa yang harus dilakukan termasuk peralatan yang harus disiapkan. Mungkin tadi terkait sterilitasnya juga sudah ada SOP-nya. Kemudian terkait apakah pengambilan sampel atau pap smear tadi atau bahkan tadi yang berulang itu bisa menyebabkan gatal, mungkin harus ditelisik lebih jauh ya, apakah memang sudah ada misalnya keluhan gatal sebelumnya, misalnya memang ada keputihan, pas ada keputihan pas di pap smear kemudian timbul gatal, bisa jadi dalam tanda petik ya mungkin wah ini gara-gara pap smearnya, mungkin bisa jadi itu mungkin penyebab yang mendasari sudah ada sebelumnya, namun belum gatal mungkin itu ya. Jadi mungkin saya nggak bisa berkomentar lebih dalam lagi, cuman saya rasa sih tidak terlalu berhubungan antara pengambilan sampel pap smear tersebut menyebabkan gatal. Cuman itu mungkin bisa saja terjadi bila sebelumnya memang sudah ada misalnya keluhan-keluhan, misalnya keputihan yang mungkin tidak disadari sebelumnya ya. Betul. Istilahnya mungkin bisa jadi ada keputihan yang menyebabkan gatal, kan bermacam-macam ya dok kalau kita bicara tentang keputihan, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah ini terkait dengan tadi tegak diagnosisnya sudah dikatakan oleh Dr. Birama, sahabat, ini untuk pengobatan dan juga tata laksana yang kita ketahui perkembangan teknologi kedokteran sudah sedemikian gitu dok. Untuk pengobatan kanker serviks sendiri
seperti apa dok untuk saat ini? Iya. Jadi pengobatan kanker serviks tergantung stadium pada saat kita terima pasiennya. Jadi tadi ada stadium 1, 2, 3, dan 4. Semakin tinggi stadiumnya semakin berat kondisi pasiennya. Jadi tapi pada umumnya pengobatan kanker ada 3, meliputi operasi, kemudian kemoterapi dan radioterapi atau radiasi. Pada dasarnya pada stadium awal kita upayakan operasi, namun stadium 2 ke atas kita kombinasi antara kemoterapi dan radiasi, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi ya dok, dari kanker serviks itu stadium berapa, maka akan lebih tepat pengobatan yang seperti apa gitu ya dok dari pasien itu. Kalau bicara tentang kemoterapi juga melihat dari kondisi pasien atau seperti apa dok? Betul sekali. Jadi indikasi kita lakukan kemoterapi yang pertama tentu saja indikasi dari penyakitnya ya, ini stadium berapa dan sebagainya. Namun pemberian kemoterapi juga banyak sekali syaratnya mengenai kondisi pasiennya fit atau tidak, kemudian parameter laboratorium, fungsi ginjal dan sebagainya. Jadi kita tidak serta-merta ini pasien stadium ini langsung dilakukan kemoterapi, tidak. Banyak syarat yang harus kita teliti lebih jauh karena jangan sampai pengobatan kita justru nanti menurunkan kualitas hidup dari pasien sendiri. Kalau bicara tentang kanker serviks, karena kan tadi dikatakan juga di awal bahwa ini nomor 2, bahkan angkanya juga tinggi gitu ya di Dr. Sutomo. Ini ditanggung BPJS kan dok, berarti supaya masyarakat tidak takut untuk datang ke fasilitas kesehatan karena kalaupun sudah merasakan salah satu gejala tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Irama, ini bisa langsung saja ke fasilitas kesehatan. Seperti apa dok? Iya betul sekali. Jadi ini ditanggung BPJS 100% ya. Jadi apalagi ini suatu penyakit dengan jumlah yang banyak, tentu saja ini perhatian. Jadi jangan ragu-ragu sekali lagi datang ke, mungkin di awal boleh di puskesmas atau langsung misalnya di RSU atau bahkan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ini akan membuat Anda lebih tepat untuk mendapatkan pengobatan dan lebih cepat gitu ya sahabat. Ini pertanyaan dari Mbak Cheryl. Dok, ada nggak sih pantangan-pantangan yang harus ditaati oleh pasien kanker serviks, dan bagaimana angka survivor kanker serviks di Surabaya? Karena kan biasanya ketahuannya dari kanker serviks itu kebanyakan stadium lanjut dok. Ya, jadi terkait pantangan-pantangan tidak ada yang khusus ya, tidak ada yang khusus termasuk diet dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya sebetulnya pola hidup sehat saja, kemudian dari pasien sendiri harus yakin ini merupakan suatu ikhtiar sehingga dapat meningkatkan imun tubuh yang lebih baik. Kemudian terkait survival ya, overall survivalnya tadi sudah sempat dibahas, tergantung stadiumnya. Tentu saja stadium 1 overall survival 5 tahun bisa lebih dari 90%, namun stadium lanjut atau stadium 3 ke atas misalnya itu mungkin overall survivalnya sekitar 30% bahkan kurang bila dia sudah ada metastatis atau penyebaran ke organ lain. Dari kanker serviks ini komplikasinya apakah selalu menyebabkan fatality atau seperti apa dok kalau bicara tentang kanker serviks ini dok? Betul sekali. Jadi komplikasi yang paling sering karena kanker serviks ini letaknya di di organ reproduksi, organ kandungan, di mana dia berdekatan. Di depan itu ada saluran kencing seperti itu ya, kemudian di belakang itu ada saluran usus atau usus besar atau rektum. Jadi komplikasi yang paling sering itu menginfiltrasi atau menyebar ke area saluran kandung kemih itu, sehingga menyebabkan pembengkakan ginjal, kencing tidak keluar, sehingga menyebabkan komplikasi yang lebih jauh. Termasuk bila dia menyebar ke arah usus, mungkin ya nanti sulit BAB mungkin pada awalnya, kemudian ini kok berak berdarah dan sebagainya, atau dia melakukan suatu penyebaran jauh ke organ lain, misalnya ke organ paru. Jadi mungkin dok saya kanker dok, kemudian dok biasanya saya jalan sedikit ke pasar itu nggak ada masalah, ini kok sesak dok ya, kok rasanya nafas ini berat ya, mungkin harus kita pastikan, kita mungkin foto rongsen memastikan apakah ada penyebaran ke sana. Atau dok katanya anak saya tadi malam saya sempat kejang, saya nggak sadar. Nah itu hati-hati, mungkin ada kemungkinan ya komplikasi atau penyebaran kanker
ke otak seperti itu ya. Jadi memang meskipun dikatakan kanker serviks, tapi komplikasi yang bisa terjadi itu hingga ke otak ya dok ya dari kanker serviks ini, dan itulah kenapa pencegahan lebih baik daripada mengobati gitu ya kalau bicara tentang kanker serviks. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Dianani. Serviks timbul itu setelah berapa lama hidup dalam tubuh seseorang dok? Paling mudah bagaimana cara mendeteksinya? Nah, ini yang paling penting ya. Jadi tugas saya harusnya menjelaskan poin ini. Jadi kanker serviks, pertanyaan tadi kan poin utamanya bagaimana kita mendeteksi sebelum terjadi kanker, seperti itu. Jadi beruntung kita sudah tahu patofisiologi atau perjalanan kanker serviks itu dimulai adanya tadi etiologinya, penyebabnya adalah virus HPV. Dia masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam serviks maksud saya, kemudian dari masuk ke dalam serviks kemudian terjadi perubahan-perubahan itu sampai terjadi kanker serviks itu lebih dari 5 tahun, bahkan sampai lebih dari 10 tahun. Sehingga masa periode yang antara 5 sampai 10 tahun itu kita sebut suatu masa atau lesi prakanker. Lesi itu mungkin ya kelainan ya. Pra itu sebelum, kanker itu ya kanker. Jadi ini merupakan suatu periode sebelum terjadi kanker. Kalau kita berhasil mendeteksi di masa ini berarti kita akan selamanya bisa mencegah kanker serviks, karena kita sudah tahu ini ada kelainan di prakanker dan kita obati, otomatis kita nggak akan pernah masuk ke kanker. Yang jadi masalah lesi prakanker ini itu kan virus sudah masuk tapi tidak menimbulkan gejala. Gimana kalau seandainya masyarakat kita nggak ada gejala, ya pasti nggak ke dokter. Oleh karena itu yang perlu digarisbawahi adalah deteksi dini. Dengan apa? Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nanti kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan deteksi dini tersebut ya sahabat, karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini, dan Anda masih bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Birama Robi Indra Prasta, spesialis obstetri, ginekologi, konsultan subspesialis onkologi, di perbincangan seputar kanker serviks di 5620096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messenger di 0817300906 sahabat ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Kita membahas terkait dengan tema seputar kanker serviks sahabat, dan perbincangan ini juga bisa Anda saksikan kembali nantinya di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Kita tadi membahas terkait dengan komplikasi yang bisa menyertai dari kanker serviks ini, yang ternyata ini bisa kemana-mana sahabat. Meskipun ini adalah kanker serviks, tapi bisa sampai ke otak juga. Ini maka dari itu pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah, kanker serviks ini bisa dicegah nggak sih dok? Apakah pemberian vaksin ini, karena kan sudah ada program pemerintah untuk anak-anak sekolah dasar kelas 5 dan juga kelas 6 atau kelas 4 mungkin bahkan ya sahabat. Ini apakah dengan pemberian vaksin ini bisa terhindarkan dari kanker serviks ini 100% dok? Ya, terima kasih. Jadi mungkin ini saya menebalkan lagi ya. Jadi kayaknya tugas saya di sini di poin ini. Jadi kampanye terkait kanker serviks. Jadi di kanker serviks itu tidak ada kata terlambat, karena ada 3 pencegahan, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Jadi ini kampanye yang sekali lagi tidak ada kata terlambat. Gampangannya gini, pencegahan primer itu sebelum, kan kita sudah tahu penyebab kanker serviks HPV, human papilloma virus, jadi virus. Pencegahan primer sebelum virus itu masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pencegahan sekunder itu virus sudah masuk nih, tapi belum terjadi kanker. Sedangkan pencegahan tersier atau pencegahan yang ketiga, kanker sudah terjadi. Tapi dari ketiga pencegahan ini semuanya bisa dilakukan. Gimana caranya? Kita pencegahan primer dulu. Tadi kan disebutkan virus belum masuk ke dalam tubuh. Jadi pencegahannya dengan vaksinasi. Ya kan? Vaksin itu kan diberikan bila memang belum ada penyakitnya, belum ada virusnya di dalam tubuh, kita vaksinasi, harapannya timbul suatu kekebalan. Sehingga program pemerintah diberikan pada anak SD. Karena asumsinya belum terjadi kontak seksual, karena penularan atau virus masuk dikatakan karena salah satunya kontak seksual seperti itu. Jadi vaksinasi diberikan pada perempuan yang belum menikah atau belum ada kontak seksual, sehingga program pemerintah diberikan pada anak SD.
Itu pencegahan primer dengan vaksinasi. Kemudian yang kedua pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder tadi virus sudah masuk nih. Ya. Sudah menikah, sudah ada kontak seksual, virus sudah masuk tapi belum terjadi kanker. Loh kok bisa? Tadi dijelaskan perjalanannya lama, bisa 5 sampai 10 tahun. Itu disebut periode mungkin lesi prakanker. Jadi ada kelainan sebelum terjadi kanker. Gimana caranya pencegahannya? Pencegahannya dengan deteksi dini kanker serviks, yaitu pap smear. Sebetulnya banyak, ada IVA, ada HPV test dan sebagainya. Salah satunya yang mungkin sering kita dengar pap smear. Jadi kalau pap smear ada hasilnya tidak normal, oh ini kok mengarah ke lesi prakanker, maka segera diterapi. Itu termasuk pencegahan sekunder karena mencegah virus itu berubah atau menyebabkan perubahan menjadi kanker serviks. Jadi pencegahan sekunder dengan pap smear. Terus gimana dok dengan pencegahan tersier? Pencegahan tersier kan sudah terjadi kanker. Kalau sudah terjadi kanker, apa bisa dicegah? Jadi maksudnya gini, pencegahan tersier di dalam perumahan sudah terjadi kanker serviks ya. Tapi misalnya ini kita dapatkan stadium 1. Ini sudah kanker serviks stadium 1. Kita bisa cegah ini tidak terjadi tadi penyebaran ke komplikasi ke paru, ke otot dan sebagainya. Dengan cara apa ya? Segera dilakukan tata laksana terapi yang ada kuat. Misalnya ini stadium 1 nih, ini bisa dioperasi. Kita angkat kandungannya semuanya, kelenjarnya kita angkat. Itu disebutkan overall survivalnya lebih dari 90% sampai 5 tahun. Dibandingkan bila dia tahu kanker serviks stadium 1 tapi nggak dilakukan terapi apapun. Nah, maksud pencegahan tersier itu seperti itu. Jadi kita temukan identifikasi stadium berapa, kita lakukan terapi sesuai dengan standar atau sesuai protokol. Tersier itu mencegah untuk penyebarannya ya dok ya. Betul, Supaya perburukannya gitu ya, berkaitan dengan kanker serviks ini. Tapi pencegahan yang utama kalau memang masih usia dini dilakukan dengan vaksinasi atau belum melakukan aktivitas seksual gitu ya dok ya. Itu bisa dilakukan pencegahannya melalui vaksinasi. Tapi kalau sudah ada aktivitas seksual dengan pap smear. Nah untuk pap smear ini berapa lama sekali untuk diulang dok? Kalau bicara tentang pemeriksaan dari atau deteksi dini kanker serviks ini dok. Betul, jadi dok saya sudah pernah pap smear dok. Ya, kapan bu? Oh ya, mungkin 10 tahun yang lalu. Itu kan berarti mungkin ada informasi yang belum tersampaikan. Jadi untuk deteksi dini ini sudah ada standarnya termasuk WHO secara internasional. Dan di Indonesia juga sudah ada prosedur standar protokol dan sebagainya. Jadi rekomendasi kita lakukan pap smear itu setiap 3 tahun sekali. Jadi setelah menikah kita lakukan pap smear setiap 3 tahun sekali. Dengan catatan yang paling penting hasilnya normal ya. Jadi kalau kita pap smear sekarang hasilnya normal, kita bisa ulang 3 tahun sekali. Karena perjalanan dari virus HPV ini ada 5 tahun itu tadi ya dok ya, makanya dilakukan pengulangan untuk deteksi dini dengan pap smear adalah 3 tahun sekali kalau catatannya adalah hasilnya normal gitu ya sahabat. Ini pertanyaan dari Ibu Rima atau Mbak Rima ini, dok kenapa vaksin HPV tidak diperbolehkan diberikan untuk wanita hamil, orang yang sedang sakit berat dan orang dengan alergi? Dan ini yang dimaksud alergi apa ya dok? Terima kasih. Ya, jadi vaksinasi ini kan suatu suatu tindakan pencegahan di mana pencegahannya elektif. Jadi memang tidak direkomendasikan pada wanita hamil karena kita juga tidak melakukan trial. Maksudnya kita tidak pernah melakukan trial membuktikan kelompok pasien yang hamil dilakukan vaksinasi dan kelompok yang tidak hamil kan ya tidak etis melakukan penelitian seperti itu. Jadi memang tidak kita rekomendasikan. Karena apa? Karena tidak ada urgensinya kita melakukan pap smear pada saat wanita sedang hamil. Jadi mungkin kita tunggu aja persalinannya selesai, kemudian baru kita lakukan vaksinasi. Karena vaksinasi itu selalu ada resiko ya. Resiko itu maksudnya misalnya setelah vaksinasi ada gatal-gatal, efek samping seperti itu. Jadi jangan sampai justru tindakan yang tidak urgensi saat itu malah menyebabkan gangguan pada kehamilannya. Meskipun disebutkan efek samping vaksinasi ini kecil sekali seperti itu. Tapi kan akan lebih baik menunggu kelahiran atau menunggu setelah menyusui untuk melakukan vaksinasi ataupun nanti dikonsultasikan lebih lanjut ya dok ya, seperti apa kondisinya, seperti itu Bu Rimana. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Iren, dok saya berusia 49 tahun, apakah vaksin HPV masih bisa diberikan untuk saya yang sudah mendekati menopause ini? Ya. Jadi tadi vaksinasi termasuk pencegahan primer
asumsinya sebelum ada kontak seksual atau sebelum ada virus HPV. Tapi kan ini dok, banyak dok perempuan-perempuan yang sudah menikah ya divaksin dan sebagainya kok nggak apa-apa. Tentu saja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi sebelum dilakukan vaksinasi harus dibuktikan dulu. Mohon maaf, harus datang ke dokter kandungan, diperiksa serviksnya atau minimal dilakukan suatu pap smear mungkin untuk membuktikan bahwa tidak terjadi atau tidak ada lesi prakanker di sana. Karena kalau sudah terjadi lesi prakanker dan kita berasumsi kita sudah divaksin, kita bebas atau kita tenang aja ya, nggak mungkin terjadi kanker serviks, itu suatu persepsi yang salah. Jadi kita evaluasi dulu, kita lihat dulu serviksnya, oh serviksnya bagus, licin, nggak ada pertumbuhan tumor dan sebagainya, silakan divaksinasi seperti itu. Jadi dikonsultasikan saja ya seperti apa, diperiksakan terlebih dahulu kondisinya apakah memang membutuhkan gitu ya dok ya dari vaksin HPV ini dengan dokter kandungan dari sahabat-sahabat Merkuri itu akan lebih baik lagi gitu. Dok, kalau bicara tentang harapan hidup, kemudian para survivor kanker ini, apakah bicara juga tentang kekambuhan? Bagaimana kekambuhan jika sudah dikatakan bahwa ini survivor kanker serviks? Apakah kekambuhannya itu akan berpengaruh dengan pola hidup atau gaya hidup atau seperti apa dok? Pemeriksaan yang harus dilakukan dan supaya bisa tidak ada kekambuhan dari kanker serviks ini dok? Iya betul sekali. Jadi misalnya ini kanker serviks stadium 1 kemudian dilakukan operasi. Kemudian selesai, itu tidak selesai bahwa ini sudah kankernya sudah pasti nggak akan kambuh lagi, tidak bisa. Jadi seluruh kanker yang saya ketahui bahwa ada namanya surveillance ya, jadi kita monitoring. Jadi misalnya kalau kanker serviks setelah kita lakukan tindakan misalnya operasi, nanti dalam 1 tahun pertama tiap 3 bulan kita harus datang ke dokter kandungan, kita evaluasi untuk apa? Untuk mendeteksi awal apakah ini ada kekambuhan atau enggak. Seandainya ada ya kita selalu lakukan tindakan sebelum terjadi penyebaran kemanapun. Nanti biasanya tahun kedua tiap 6 bulan sekali, terus tahun ketiga sampai tahun kelima tiap 1 tahun sekali. Setelah itu mungkin setelah 5 tahun ya mungkin kita tiap tahun aja kita evaluasi. Atau misalnya ada rasa-rasa yang dok kok saya ada flek lagi, ya itu harus segera datang ke dokter kandungan untuk memastikan apakah ini kekambuhan atau enggak. Karena kekambuhan tadi selalu ada kemungkinan tersebut dan akan semakin tinggi angka kekambuhannya tergantung stadium awal saat kita lakukan atau saat kita diagnosis pasiennya. Jadi memang kalau merasa oh saya sudah survivor bukan berarti total ya dok ya untuk sembuh dari kanker serviks ini, karena namanya juga kanker. Jadi selnya inilah yang ada kemungkinan untuk bisa kambuh lagi gitu ya. Jadi pemeriksaan ini juga tetap harus dilakukan meskipun Anda merupakan survivor kanker ya sahabat. Seperti apa, dikonsultasikan selalu. Apakah ini juga ada obat-obatan yang memang harus dikonsumsi oleh para pasien dari kanker serviks ini meskipun mereka ini survivor dok? Kalau obat-obatan khusus tidak ada sebetulnya, tapi biasanya kan tergantung kondisi vitalitas dari pasien ya, biar fit, multivitamin dan sebagainya. Tapi obat khusus untuk mencegah tidak ada, asalkan pengobatan tadi sudah diselesaikan ya, apakah ini operasi, apakah kemoradiasi dan sebagainya. Jadi memang seperti itu ya sahabat, ya memang harus dikonsultasikan sesuai dengan anjuran. Kalau setelah ada pemeriksaan setahun sekali ya itu memang harus diikuti. Jangan wah saya sudah survivor jadi merasa sudah bebas karena sudah dioperasi, belum tentu juga. Dok, ini terakhir terkait dengan kanker serviks, pesan saya tuh sahabat-sahabat Merkuri seperti apa? Apa yang harus dilakukan untuk supaya lebih mencegah lagi, karena ini kanker yang bisa dikatakan nomor 2 ya sahabat pembunuh wanita setelah kanker payudara. Dan meskipun ini sudah ada vaksinnya tapi ternyata angkanya masih tinggi. Seperti apa dok pesan sehatnya untuk sahabat-sahabat Merkuri? Ya, pesan sehat untuk seluruh sahabat Merkuri. Jadi kanker serviks ini adalah ancaman serius bagi perempuan di Indonesia. Kemudian vaksinasi dan deteksi dini ini adalah kunci untuk pencegahannya. Jadi ayo lindungi diri orang-orang tercinta. Kemudian pap smear ini merupakan salah satu alat untuk melakukan deteksi dini. Bila kita berhasil melakukan deteksi ini berarti kita menyumbangkan ya salah satu usaha kita untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kanker serviks. Mungkin itu. Ada istilahnya makanan atau kegiatan atau apapun yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan nggak sih dok untuk pencegahan? Mungkin ada nggak sih? Kalau makanan atau diet khusus tidak ada, tapi saya selalu menganjurkan makan untuk pola sehat itu aja, diet sehat,
pola sehat, kemudian aktivitas, olahraga dan sebagainya. Jadi pola hidup yang sehat itu. Pola hidup sehat itu yang terpenting ya sahabat. Istirahat yang cukup, kelola stres. Nah ini kan stres juga bisa jadi salah satu penyebab ya dok. Itu yang harus dipahami berkaitan dengan kanker serviks ini. Dan untuk Anda jika sudah mengalami keputihan yang berulang, pendarahan di luar haid yang tiba-tiba, kemudian BAB atau pipis ada keluar darahnya, itu sudah harus mulai segera untuk melakukan pemeriksaan ya sahabat, karena itu sudah muncul gejala dari kanker serviks sahabat. Dan pencegahan akan lebih baik daripada mengobati dengan melakukan pap smear yang bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat tentunya, ataupun juga bisa IVA test ataupun juga HPV test ya dok, supaya lebih tepat lagi. Ini yang bisa dilakukan oleh para wanita berkaitan dengan kesehatan ya sahabat di area reproduksi, area kewanitaan kita. Dan lebih baik lagi segala sesuatunya dikonsultasikan dengan dokter kandungan. Jangan merasa tabu untuk datang ke dokter kandungan sahabat, karena ini demi kesehatan kita para wanita. Dan terima kasih untuk Dr. Birama Robi Indra Prasta, spesialis obstetri, ginekologi, konsultan, subspesialis onkologi yang sudah hadir di Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu kali ini 29 Mei 2024. Dan untuk Anda yang tertinggal dengan perbincangan kita di seputar kanker serviks kali ini, sahabat, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Jadi subscribe terlebih dahulu. Dan terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Dan sahabat, ketemu lagi di perbincangan Rumah Sehat di Rabu depan yang hadir setiap pukul 11 hingga 12 siang. Stay safe, stay healthy, be happy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda